serta Isman Nabila yang saya banggakan gitu. Kami dari tim Pro 1 kami sangat mendukung dengan mosi perdebatan kali ini, yang dimana mosi perdebatan itu jika kuota afirmasi perempuan politik di DPR itu dinaikkan menjadi 50%. Seperti yang pertama-tama, menurut Annie Phillips, politisi perempuan politisi perempuan adalah itu yang paling penting dari sistem demokrasi yang adil dan juga di sistem politik yang adil gitu. Kalau misal kuotanya dinaikkan, kuota afirmasi politik perempuan itu dinaikkan, yang dimana pasti itu bakal ada lebih akan lebih memperkuat kesetaraan gender gitu, akan mendukung kesetaraan gender yang lebih bagus gitu. Kalau dengan adanya kuota 50% itu ditambahkan gitu, dengan adanya penambahan kuota sebesar 50% gitu. Kalau kita lihat dari data IPO di DPR sekarang itu cuma 21,9% dan itu masih kurang sekali gitu. Dimana kita lihat di DPR ini masih banyak politisi itu laki-laki, dan mengapa gitu perempuannya cuma sedikit gitu. Kalau misal perempuannya banyak, lebih banyak perempuan akan lebih mendukung kesetaraan gender gitu, akan lebih politisi akan berjalan lebih adil gitu. Dan juga menurut Bu Gibi, karakteristik perempuan itu adalah perempuan itu bisa membujuk gitu, dan juga ada kerjasama tim yang tinggi gitu. Dan juga kalau misal kita lihat data dari lapangan gitu ya, data empiris bahwa studi representasi perempuan di Sulawesi Utara itu membuktikan bahwa kalau misal politisi perempuan itu lebih mendukung gitu, lebih mementingkan kesetaraan gender gitu. Dan juga tidak ada yang namanya kayak perempuan ini tidak boleh gitu, yang dimana perempuan ini dibatasi, itu tidak ada gitu. Jadi kalau misal dengan adanya perempuan kuotanya itu dibanyak, itu semakin lebih banyak perempuan dan semakin akan semakin lebih bagus dalam mendukung kesetaraan gender atau dengan mendukung kesetaraan gender dan kesetaraan politik gitu. Dan juga kami dari tim Pro 1 sangat mendukung dalam proses perdebatan ini, karena dengan lebih banyak perempuan itu lebih bagus gitu. Yang dimana kalau misal 50% laki-laki dan 50% perempuan itu juga akan lebih bagus gitu, juga akan lebih balance gitu kalau kita lihat. Dan juga kami sangat keras mendukung mosi perdebatan dalam hari ini gitu. Dan juga seperti yang sudah tadi dijelaskan, waktu habis. Kami dari Kota 1, sebelum perkenalkan saya Isma dengan NIM 153. Sebenarnya tadi Ryan bilang kalau misalnya itu mendukung kesetaraan gender gitu dengan kuota dinaikin 50%. Tapi gimana ya, dari 30% aja tuh ini belum terrealisasikan. Gimana nanti yang 50%, apakah itu bisa terrealisasikan dengan baik gitu maksudnya kayak terus juga tadi kan sempat nyinggung tentang kesetaraan gender ya. Apakah menjamin jika perempuan itu dinaikkan kuota 50% menjamin bakal ada kesetaraan gender, sedangkan data dari jurnal ekonomi politiknya di Eropa itu banyak yang menduduki kursi perempuan, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu tuh goalsnya dia tuh juga nggak masuk goals kesetaraan gender kayak gitu. Terus juga 2 menit terakhir. Waktu terus berjalan. Dari Budi Adil sendiri kan juga menegaskan kalau misalkan warga negara itu punya hak kan. Jadi sebenarnya yang punya hak kan bukan cuma perempuan doang, tapi laki-laki juga punya hak, semua juga punya hak. Bukan berarti dengan kuota dinaikkan 50% itu kan perempuan emang punya hak gitu, tapi gimana kayak yang tadi saya bilang gitu, gimana kalau misalkan dengan 30% aja itu masih belum terrealisasikan seperti itu. Dan juga banyak perempuan yang belum 30% aja tuh menunjukkan bahwa belum tentu semuanya tuh bisa jadi goals tentang kesetaraan gender, belum tentu perempuan bisa tidak menutup kemungkinan kan perempuan tidak menggoals kesetaraan gender kayak gitu sih. 1 menit terakhir. Terus
saya juga intinya kami dari tim Kontra 1 tidak setuju dengan adanya mosi perempuan, keterwakilan perempuan dinaikkan menjadi 50% gitu. Sedangkan yang tadi saya bilang itu tidak sama sekali, belum tentu perempuan bisa mewakilkan perempuan sendiri. Waktu masih terus berjalan. Ya itu belum tentu bisa mencapai target gitu 50%. Apakah menjamin kalau misalkan itu mencapai target gitu tentang perempuan yang bisa mewakilkan perempuan juga gitu. Waktu habis. Perkenalkan, nama saya Denda dan ini 3 Citra 146. Di sini saya akan mengkritik yang pertanyaan dari keynote speakernya pertama yang Nabila menyebutkan bahwa apakah 50% itu menjamin dari suatu penambahan yang untuk di DPR. Menurut saya itu menjamin karena meningkatkan partisipasi ataupun akuntabilitas untuk peningkatan 50% itu menurut Kompas pada hari ini aja tuh 30% itu masih belum terpenuhi. Jadi itu sih, tapi menurut Detik News, itu kan menurut dari disoroti dari DPR bahwa disoroti dari DPR bahwa kurangnya politisi perempuan itu tuh menyebabkan menurut survei KPU 2024 di DPR itu jumlah perempuan itu 70% itu meningkat. Mereka itu berperan tuh dalam sosial itu, tetapi kebijakan-kebijakan itu malah kurang strategis. Mereka itu malah kurang bijak lah dalam mengambil kebijakan terkait. Tapi wakil ketua DPR sendiri dari sumber antara news itu menegaskan kalau misalkan kenaikan 50% itu benar-benar partisipasi perempuan itu benar-benar naik kayak gitu loh. Jadi itu sih menurut Heywood sendiri partisipasi keadilan gender itu bukan hanya dinilai soal angka-angka saja. itu sih menurut Tahyarjo dikatakan bahwa di Indonesia ini masih kurang dalam suatu politisi perempuan yang dimana dari data Kemenkop dikatakan bahwa 30% itu maksudnya masih kurang, Mbak. Itu yang banyak posisi dan elemen yang diduduki oleh perempuan itu cuma sebagai formalitas atau cuma diisi karena tokoh sih. Tapi dari tokoh Philips itu menegaskan kalau misalkan partisipasi perempuan itu benar-benar menurut data Good Stats itu Indonesia itu kepemimpinan perempuan itu baru memenuhi 21,9%. Mohon tenang. Justru itu menurut dari Kemenkop bahwa terkait yang 30% itu tidak memenuhi, jadinya ditaikkan menjadi Mohon tenang. karena dengan belum mencapainya 30% itu tuh menunjukkan kalau misalkan kenaikannya itu benar-benar naik. Instruksi, bagaimana jika naikkan 50%? Itu aja 30% tidak tercapai. Tapi pada masa Orde Baru reformasi di situ naiknya itu benar-benar. Tapi pihak perempuan instruksi itu tidak menjalankan isu politik, melainkan hanya strategi, sehingga kalian tidak dapat menyimpulkan perempuan itu perlu ditaikkan sehingga. Data dari mana? Sedangkan di Kompas sudah jelas-jelas. Waktu tersisa 3 menit. Itu kalau misalkan pada masa reformasi itu masih 7. Instruksi, namun di data survei pemilu bahwa 81% itu lebih percaya dengan adanya pemimpin Itu sih, menurut Jakarta.com dikatakan bahwa dari pemilu kurangnya partisipasi perempuan. Nah justru itu hal tersebut itu instruksi di mana masyarakat bisa percaya dengan perempuan dengan indeks 81%. Nah, kan dari data tadi CNBC Indonesia bahwa partisipasi perempuan itu meningkat dari 22,1%. Nah, itu ada buktinya juga bahwa pada tahun ini perempuan itu berbondong-bondong juga untuk ikut serta. Adanya itu jangan jadi Instruksi bagaimana seharusnya pemerintah lebih mementingkan adanya undang-undang terhadap adanya perempuan yang tetapi 14.000 kasus kekerasan pada perempuan, seharusnya pemerintah meningkatkan adanya pengurusan kekerasan perempuan bukan menaikkan. Itu sih oleh karena itu diadakan itu
peluang masuknya perempuan di dalam itu walaupun perempuan itu dinaikkan gitu, tetapi Waktu tersisa 2 iya menit. Jo, kebijakan afirmatif itu kita tuh harus menjamin partisipasinya itu berkualitas. Tapi menurut Riarjo juga dikatakan bahwa di Indonesia ini masih kurang, masih harus dari politisi perempuan karena tidak diberikan suatu akses untuk kalau mau dinaikkan itu harus ada namanya reformasi biar perempuan itu punya persiapan karena kursi di DPR itu perempuannya itu rata-rata cuma diisi karena kekosongan aja. Justru itu kan masih ini terkait afirmasi kenaikan dari 50% itu. Nah justru itu tuh ini nih. Justru itu 50% kenaikan 50% itu mendorong perempuan tuh buat ayo ikut politik. Kalau misalkan cuma didorong, walaupun itu sama aja sampai paksaan. Bukan Waktu tersisa 1 menit Dari terakhir. karakteristik jurnal aku itu menunjukkan bahwa perempuan itu punya daya pikat, bukan daya kayak itu doang kayak itu. Menurut detik.com juga dikatakan bahwa di Indonesia ini masih kurang terhadap dari politisi perempuan yang dimana itu harus ditingkatkan. Nah justru itu afirmasi 50% ini harus. Tapi bagaimana jika 30% aja itu tidak efektif? Apakah dijamin 50% efektif? Kan kalau misalkan kedorongan kita tuh buat Itu cuma dorongan, bukan adanya rakyat. bukan ada yang Karena itu kan sebuah peluang untuk mereka tuh hidup melangsungkan dengan ada itu kan kita sesuai mosi ya akan aspirasi mendukungnya 50% kebijakan kesetaraan gender. Nah oleh karena itu dia terjadi Interupsi. kita itu bukan hanya menjamin kesetaraan gender, tapi kita juga harus menjamin itu sih pakai posisi ini tentang kesetaraan gender. Jadi Ya, perempuan instruksi. Intinya saja Waktu habis. Terima kasih kepada cepat.